Di hari itu, semuanya tampak berjalan normal. Sampai akhirnya, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Pesawat dengan tipe Airbus A320 ini diterbangkan oleh Kapten Pilot Patrick Sondenheimer dan co-pilot Andreas Lubitz menabrak pegunungan Alpen di Prancis. NTSB menyimpulkan bahwa kecelakaan ini mungkin disebabkan oleh tindakan sengaja dari salah satu pilot. Mereka mencatat adanya masalah keuangan dan disipliner dari Kapten Swimming. Namun, KNKT Indonesia tidak setuju dengan kesimpulan ini dan menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menentukan penyebab kecelakaan. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Senang banget akhirnya bisa ketemu lagi di Cockpit Talk. Selamat datang juga untuk kamu yang baru nonton video aku ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari konten-konten aku. Nah guys, ada banyak banget nih misteri di dunia penerbangan. Tapi hari ini aku mau bahas salah satu yang paling kontroversial dan juga menegangkan, yaitu kasus pilot yang melakukan bunuh diri saat menerbangkan pesawat. Mungkin kedengarannya seperti film thriller ya guys, tapi ini adalah kisah nyata yang mengguncang dunia. Mulai dari tragedi Germanwings dan juga kasus-kasus mengejutkan lainnya. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi di balik kokpit pesawat-pesawat ini. So, buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Kasus yang satu ini sempat menjadi perhatian dunia penerbangan di era modern. Gimana enggak? Pesawat ini jatuh karena si pilot dengan sengaja menabrakkan pesawat ke gunung, guys. Jadi, pada tanggal 24 Maret 2015, Germanwings Flight 9525 berangkat dari Barcelona menuju Düsseldorf, Jerman, dengan membawa 144 penumpang dan 6 awak kabin di dalamnya. Di hari itu, semuanya tampak berjalan normal. Sampai akhirnya, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Pesawat dengan tipe Airbus A320 ini diterbangkan oleh Kapten Pilot Patrick Sondenheimer dan co-pilot Andreas Lubitz menabrak pegunungan Alpen di Prancis. Dilansir dari History, penerbangan Germanwings 9525 ini lepas landas dari Barcelona sekitar pukul 10 pagi. Setelah melakukan lepas landas, pesawat tersebut telah mencapai ketinggian 38.000 kaki pada pukul 10.27. Sesaat ketika mencapai ketinggian tersebut, Kapten Pilot Patrick meminta co-pilot Andreas untuk mengambil alih kendali karena ingin ke lavatory. Lalu, pada pukul 10.31, tiba-tiba pesawat menukik turun dengan sangat cepat. Dan 10 menit kemudian jatuh di daerah pegunungan dekat kota Prats-Haute-Plon di Prancis Selatan. Pada penyelidikan yang dilakukan setelah kecelakaan, ditemukan bahwa ketika kapten telah keluar dari kokpit, Lubitz kemudian mengunci pintu dan tidak memperbolehkannya untuk masuk kembali. Mengetahui pintu dalam keadaan terkunci, kapten kemudian mencoba mendobrak pintu sambil meneriaki co-pilotnya tersebut. Teriakan panik sang kapten ketika meneriaki sang co-pilot terekam oleh kotak hitam yang ada di pesawat. Sebenarnya banyak teori yang mengungkap soal motif di balik tindakan bunuh diri dari Lubitz tersebut. Mulai dari masalah mental hingga drama percintaan. Investigasi mengungkap bahwa Andreas Lubitz memiliki riwayat masalah kesehatan mental yang sangat amat serius. Dia pernah didiagnosa dengan depresi berat dan sempat mendapat perawatan psikiater. Namun, ia berhasil menyembunyikan kondisinya dari Germanwings dan otoritas penerbangan. Selain menemukan catatan masalah psikologis, penyelidik turut memeriksa pacar Lubitz. Penyelidik lalu mengetahui bahwa hubungan asmaranya dengan Lubitz kandas sehari sebelum pesawat jatuh. Padahal, Lubitz telah membina hubungan bersama pacarnya selama 7 tahun dan berencana menikah pada tahun 2016. Peristiwa putusnya Lubitz dengan sang kekasih
serta terjadinya kecelakaan, lalu memberi petunjuk bagi jatuhnya pesawat. Penyelidik juga mengatakan, lokasi jatuhnya pesawat adalah tempat yang biasa didatangi Lubitz untuk berseluncur pada tahun 1996 hingga 2003. Mantan kekasih Lubitz mengungkapkan kemungkinan si co-pilot berencana untuk melakukan aksi mencelakaan pesawat Germanwings. Menurut mantan kekasihnya itu, Lubitz sempat berkata akan melakukan sesuatu yang membuat namanya dikenal oleh banyak orang. Tragedi ini memaksa dunia penerbangan untuk berubah. Banyak maskapai penerbangan di dunia yang akhirnya mulai menerapkan aturan 2 orang di dalam kokpit setiap saat untuk mencegah kejadian serupa. Penilaian kesehatan mental pilot pun juga menjadi lebih ketat, guys. Kasus yang kedua adalah jatuhnya pesawat Silk Air pada tanggal 18 Desember tahun 1997. Dilansir dari situs resmi pemerintahan negara Singapura, Silk Air 185 diawaki oleh Kapten Pilot Chu Wei-min dari Singapura yang sudah berpengalaman dan memiliki jam terbang sebanyak 6.900 jam. Sedangkan co-pilotnya, Duncan Ward, dari Selandia Baru yang berusia 23 tahun memiliki 2.200 jam terbang. Akibat insiden itu, sebanyak 97 penumpang dan 7 awak pesawat meninggal dunia. Jadi kronologinya seperti ini, guys. Pesawat meninggalkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta pada pukul 15.37 waktu setempat. Dan dijadwalkan tiba di Bandara Changi, Singapura pada pukul 6.05 sore waktu Singapura. Silk Air 185 menerima pesan pada pukul 16.10 waktu setempat. Dan ini adalah komunikasi terakhir antara ATC Jakarta dan Silk Air 185. Rekaman radar ATC menunjukkan bahwa pesawat masih berada di ketinggian 35.000 kaki pada pukul 16.12 waktu setempat. Tetapi, 32 detik kemudian, ketinggian pesawat turun hingga 19.500 kaki. Tak lama kemudian, pesawat jatuh menukik ke Sungai Musi di distrik Sungsang, Sumatera Selatan. Namun, NTSB menyimpulkan bahwa kecelakaan ini mungkin disebabkan oleh tindakan sengaja dari salah satu pilot. Mereka mencatat adanya masalah keuangan dan disipliner dari Kapten Chu Wei-min. Namun, KNKT Indonesia tidak setuju dengan kesimpulan ini dan menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menentukan penyebab kecelakaan. Hingga akhirnya, polisi menyimpulkan bahwa tidak ada bukti kalau pilot atau anggota awak lainnya memiliki niat atau motif untuk bunuh diri hingga menyebabkan kecelakaan tersebut. Di Amerika Serikat, kasus ini cukup mengundang banyak perhatian. Apalagi tuntutan diajukan di pengadilan New York. Sebuah laporan menyebutkan, tuntutan dilakukan di luar pengadilan. Boeing dan beberapa produsen suku cadang pesawat juga dituntut di berbagai negara oleh lebih dari 30 keluarga korban di Amerika Serikat. Dari beberapa analisa dan berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, dugaan jatuhnya Silk Air mengarah pada survei sistem, bagian permukaan yang berkaitan dengan sistem kontrol. Salah satu buktinya berada pada detail microseconds saat pesawat 56,4 ton tersebut jatuh, disintegrasi dan menewaskan seluruh penumpang dan awaknya. Namun, dugaan lain dari penyebab kecelakaan ini adalah bunuh diri yang dilakukan oleh Kapten Chu Wei-min. Indikasi yang menunjuk Kapten Chu Wei-min sebagai penyebab jatuhnya pesawat antara lain disimpulkan dari persoalan yang tengah dihadapi pilot ini saat pesawatnya jatuh. Su dikabarkan kehilangan 2-3 juta dolar dalam bursa saham, guys. Sebelum musibah, ia bahkan diketahui mengambil polis asuransi jiwa atas namanya bernilai jutaan dolar. Oke guys, tragedi yang melibatkan pilot yang melakukan tindakan bunuh diri memberikan banyak sekali pelajaran penting yang dapat diambil oleh industri penerbangan dan otoritas keselamatan. Tapi, kalian gak perlu khawatir ya. Karena sekarang, pilot maskapai penerbangan profesional berulang kali dievaluasi sepanjang karir profesional mereka. Tentunya untuk memastikan mereka layak untuk terbang.
Oke, thank you for the question. Tes psikologi untuk pilot dilakukan pada berbagai tahapan karir mereka, guys. Baik saat pertama kali melamar maupun selama mereka bekerja. Yang pertama, saat seleksi awal sebelum perekrutan. Kemudian, saat training dan sertifikasi. Hal ini penting sekali dilakukan untuk memastikan mereka dapat menangani tekanan dan tanggung jawab yang datang dalam pekerjaan. Lalu, ketika masa kerjanya, banyak maskapai melakukan evaluasi psikologis secara berkala yang dilakukan setiap beberapa tahun sekali atau sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Ini untuk memastikan bahwa pilot tetap dalam kondisi mental dan emosional yang baik. Yap, pilot juga membutuhkan perawatan kesehatan mental seperti profesional lainnya ya guys. Bahkan mungkin lebih. Pekerjaan pilot tuh sangat menuntut dengan tekanan yang besar terkait keselamatan, tanggung jawab, dan beban kerja yang bisa berdampak signifikan pada kesehatan mental. Ada beberapa alasan sebenarnya kenapa perawatan kesehatan mental penting bagi para pilot. Yang pertama adalah tekanan dan tanggung jawab yang tinggi. Pilot bertanggung jawab atas keselamatan banyak sekali penumpang yang dapat menimbulkan tekanan mental yang besar. Lalu, jam kerja yang tidak menentu, perubahan zona waktu yang sering, dan jam kerja yang tidak teratur dapat mempengaruhi ritme istirahat dan kesehatan mental. Alasan selanjutnya adalah stres akut dan kronis. Pilot harus siap guys, menangani situasi darurat dan pengambilan keputusan cepat di bawah tekanan, yang tentunya dapat menyebabkan stres akut. Stres kronis juga bisa terjadi akibat tanggung jawab dan kondisi kerja yang menantang. Yang keempat, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Sulitnya menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi dapat menyebabkan kelelahan dan burnout. Lalu yang terakhir, regulasi kesehatan mental. Otoritas penerbangan sebenarnya memiliki regulasi yang mengharuskan pemantauan kesehatan mental pilot untuk memastikan mereka selalu siap menjalankan tugasnya. Oke guys, sekian dulu pembahasan topik kita kali ini. Kira-kira topik apa lagi ya yang mau dibahas? Please komen di bawah atau kalian bisa tanya aku di sosial media yang lain, such as Instagram or TikTok. And don't forget to like, share, subscribe, dan komen yang banyak ya guys. Aku mau tahu banget nih, kalian mau tahu apa lagi sih tentang dunia aviasi? Dan pastinya aku akan bahas di next video. So thank you guys for watching and have a safe flight.